Kali ini saya mengunjungi Kota Bogor, Jawa Barat. Pasti pada tahulah kalau kota ini terkenal dengan kebun raya dan istana presiden. Tapi selain itu, kota ini ternyata punya sejarah panjang banget. Tahu Kerajaan Tarumanegara kan? Kerajaan tertua di Jawa yang berdiri di abad ke-5. Nah, di kota inilah kerajaan itu berdiri. Ya, itu katanya para ahli arkeolog sih. Namun kali ini saya tidak akan membahas soal Kerajaan Tarumanegara. Saya lebih tertarik pada gedung yang ada di Jalan Insinyur Haji Juanda. Lokasinya masih sekitaran Kebun Raya Bogor dan gak jauh dari Istana Presiden. Di depan gedung ada tulisannya Munasain. Dan ternyata Munasain adalah singkatan dari Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia. Kalau kita masuk, kayaknya ada yang beda deh di museum ini. Tampilannya itu lebih, lebih cozy gitu, lebih milenial kata anak sekarang. Kalau dibandingkan dengan museum-museum lain di Indonesia yang pernah saya kunjungi. Dari informasi yang saya dapat, Munasain dulunya adalah Museum Etnobotani. Kemudian tahun 2016 direvitalisasi menjadi Munasain ini. Pokoknya lebih keren lah. Namanya juga museum. Di sini kita bisa mendapat banyak sekali informasi, terutama tentang alam Indonesia, kekayaan alam, serta kaitannya dengan aktivitas manusia. Kunjungan saya kali ini rasanya kayak orang penting deh, karena saya didampingi oleh Mas Khairul Iksan. Beliau adalah teknisi edukasi di museum ini. Dari Mas Iksan ini pula saya diberitahu, sebelum bangsa Eropa datang, pedagang Cina dan Arab sudah datang lebih dahulu ke Kepulauan Nusantara. Komoditas utama yang dicari, ya apalagi kalau bukan rempah-rempah. Pada zaman dulu, rempah-rempah itu dipasarkan di dunia, harganya mahal banget. Soalnya cuman ada di Maluku. Sampai-sampai dapat istilah emas hijau. Mas Iksan juga menerangkan orang Eropa pertama yang mengidentifikasikan kekayaan flora, khususnya yang ada di Maluku, adalah George Eberhard Rumphius. Dan inilah buku yang dibuat oleh Rumphius yang berisikan tentang keanekaragaman hayati di Kepulauan Maluku, dan buku ini bernama Herbarium Amboinense. Buku asli itu, Mas? Yang di museum ini sendiri, ini buku replika, karena yang aslinya itu agak-agak tua dan langka, jadi nggak bisa dipamerkan di sini. Di mana buku itu sekarang? Sekarang masih ada di Perpustakaan Nasional. Oke, jadi ini salah satu contoh halaman dari buku Rumphius tadi, yang ini menggambarkan salah satu spesies Moringa pterygosperma gerlin, yang tanaman yang berasal dari Kepulauan Maluku tadi. Lanjut sebelah sini, ini Caesalpinia sapang, salah satu tanaman juga yang diklasifikasi yang terdapat di Kepulauan Maluku. Begitupun yang sebelah sini juga Eurykoma longifolia, sama saja, dan ini juga tanaman asli Indonesia yang juga banyak ditemukan di daerah Maluku. Di bagian lain, saya juga diterangkan tentang 3 tokoh ilmuwan yang menyumbang pengetahuan pada dunia fauna. Mereka adalah Alfred Russel Wallace, Max William Weber, dan Richard Lydekker. Sebelah sini dan ini aja. Yang membedakan sini dan sini tadi. Salah satunya harimau. Harimau dan kucing-kucingan itu, ini famili kucing-kucingan, itu ada di sini aja. Tapi sebelah sini enggak. Contoh salah satu contohnya. Kalimantan ada? Ada, bukan harimau, tapi spesies kucing. Familinya. Iya, familinya. Tapi kucing hutan dan kucing pohon itu kucing macan cokok kalau orang itu bilang. Selain harimau apa lagi? Badak. Badak. Oh, sebarannya sini aja.
Kalau Weber? Kalau Weber dia lebih ke kalau nggak salah burung ya. Burung di sini berbeda dengan burung di sana. Iya. Gitu. Misalnya sebaran burung apa ya? Kayak udara ataupun jalan. Ya. Itu mayoritas itu di sebelah sini. Tapi di sebelah sini. Nah ini seperti Lideker lebih berpikir kalau daerah ini tuh hampir semua sama. Ada bisa ditemukan. Tapi kalau untuk fauna di Papua, dia benar-benar khusus ke bawah dan ke Papua. Contohnya ke bawah ini Australia. Ya. Contohnya kanguru segini aja, sini nggak ada. Apa namanya? Cendrawasih kan? Iya. Ada pula bagian yang menggambarkan tentang pohon-pohonan yang digunakan untuk berbagai keperluan hidup di zaman dulu. Nah, ini salah satu pemanfaatan tumbuhan yang ditampilkan di museum ini adalah tumbuhan sebagai bahan pakaian. Oh iya, zaman dulu betul. pakainya Ini tumbuhan ya. Jadi ada yang dibuat dari kulit kayu, rumputan, bahkan kulit buah. Kulit buah, misalnya buah apa ya? Contohnya buah air itu nomor 9 yang dipakai oleh Papua. Oh, koteka. Iya, betul, koteka. Dan bahkan yang nomor 10 itu ada serat kayu dari pohon melinjo dan serat daun nanas itu dipakai oleh orang Toraja sebagai pembungkus mayat. Kayak pembungkus mayat. Gitu. Satu lagi yang menarik perhatian saya adalah bagian kayu gaharu. Kayu gaharu sendiri sudah dikenal jauh banget sebelum zaman Mesir kuno, sekitar 2500 tahun sebelum Masehi. Konon untuk membuat mumi di Mesir, selain kapur barus, juga menggunakan kayu gaharu. Gaharu ini kenapa kok jadi mahal? Karena dia itu kalau boleh dibilang kayak manusia. Manusia itu terluka dan dia terinfek jamur. Kalau manusia itu jadinya koreng, tapi kalau si kayu ini, si tanaman ini, dia begitu luka terinfeksi jamur, dia jadi resin inilah yang wangi gitu. Oh, justru resinnya ini ya? Resinnya ini, kita pakai dulu ini. Dan kebetulan dipakai berbagai agama untuk upacara keagamaan, makanya makin naik lagi nilainya. Jadi kemenyan itu kan? Lebih ke ini nih, kayak ini. Iyo, minyak wangi, hampir Islam, Kristen, Hindu, Buddha itu hampir semua pakai. Gitu. Dan uniknya, gaharu ini dicatat, orang Islam percaya kalau gaharu ini kayu dari surga. Oh, gitu. Begitupun di kitab Injil dicatat juga. Oh gitu. Iya. Yang bagus, high quality, gaharu mana? Kalau dari Indonesia sendiri Kalimantan punya. Sama Papua? Sama Papua masih di atas Kalimantan. Kenapa? Karena tadi proses bentukannya. Dari wanginya sendiri itu saya contohnya ya. Kayak ini kayak Kalimantan nih. Kalau yang Papua sendiri terlalu dalam ya. Ada yang nggak bisa dicium langsung gitu, sorry. Kalau yang dari Papua sendiri baunya agak muda. Tapi kalau yang Kalimantan ini baunya benar-benar nyam. Berapa sama? Harganya? Kalau harga tercatat itu 2005 sampai 2014 minyak gaharu sendiri itu 1 liternya itu bisa tembus angka 20.000 sekitar 20.000 dolar 20 per liter. Minyaknya itu? 30.000 per liter minyaknya. Nah jadi dari 1 liter minyak gaharu itu butuh kayu 100 sampai 300 kilo kayu untuk grade 1. Sayang, hari sudah merambat petang. Dengan berat hati, saya harus mengakhiri kunjungan. Padahal masih banyak yang belum saya lihat dan yang ingin saya ketahui. Ya sudahlah, mudah-mudahan masih ada hari lain. Biarpun cuma sepercik, tapi saya cukup puas dengan apa yang telah saya dapat di Munasain.
langsung ngomong. Nah, ini Ini salah satu pemanfaatan tumbuhan